Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan matematika, tapi ini sedikit menarik kayak gitu. Nah, langsung saja sesuai dengan thumbnail atau gambar yang sudah Bapak Ibu saksikan di video ini, gitu. Ini tentang Doraemon. Nah, di sini ada kartun yang sangat terkenal mungkin sejak kita masih kecil ya, Bapak Ibu. Kalau saya kan lahirnya tahun 91, artinya ini saya generasi 90-an itu pasti mengenal Doraemon kayak gitu. Nah, si tokoh utama yaitu Doraemon ini kan terkenalnya memiliki satu kantong ajaib gitu kan. Nah, dia punya kantong ajaib gitu, kantong ajaib. Nah, di kantong Doraemon ini, kantongnya itu kan diceritakan di situ dia bisa mengeluarkan alat-alat ajaib yang intinya dia menyimpan kantongnya sebenarnya kecil gitu, tapi dia bisa menyimpan benda-benda yang sangat banyak sekali gitu loh. Kok bisa sih? Nah, apakah itu cuma sekedar cerita kartun saja atau mungkin pembuat tokoh Doraemon itu memang seorang yang sangat jenius yang dia visioner kayak gitu. Apakah ada kajiannya kayak gitu. Nah, di sini kita akan bicara tentang matematika. Bagaimana cara kita menalar kantong Doraemon itu dari segi matematis kayak gitu loh. Nah, ini kalau Bapak Ibu menyaksikan ini bisa jadi ini cerita bisa diangkat ke kelas gitu loh, agar anak-anak itu tahu bahwa matematika itu tidak sekedar angka-angka saja gitu, tapi juga termuat di situ konsep-konsep yang sangat menarik untuk kita bicarakan kayak gitu. Nah, itu sehingga bisa jadi persepsi untuk siswa juga kayak gitu ya. Ya, langsung saja nih. Nah, gimana sih kita akan bahas tentang kantong ajaibnya Doraemon gitu. Nah, pertama kita harus bicara tentang dimensi dulu ya Bapak Ibu ya. Dimensi gitu. Nah, pertama dimensi 0 gitu ya. Dimensi 0. Dimensi 0 itu isinya apa? Titik gitu kan ya Bapak Ibu ya. Titik itu dimensinya 0. Dia tidak punya panjang, lebar, tinggi, tidak punya ukuran kayak gitu. Sebenarnya titik itu adalah dimensi 0. Nah, kemudian kita lanjut lagi naik ke dimensi 1. Nah, dimensi 1 itu terdiri dari apa? Satu ukuran saja gitu. Apa itu? Terdiri dari garis kayak gitu. Nah, garis ini hanya punya satu ukuran, yaitu misalkan panjang saja. Dia tidak kenal sama lebar. Dia hanya tahu ke misalkan ini atas, ke bawah, atas dan bawah saja gitu. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaannya. Ada berapa banyak titik yang termuat di dalam satu garis, Bapak Ibu? Ada berapa? Ada tak hingga ya. Ada tak hingga banyak titik yang bisa kita masukkan ke dalam garis ini. Ini kalau kita paksa nih, ada tak hingga banyak gitu. Ada tak hingga banyak. Kemudian, yuk kita beralih lagi. Ini kalau kita bicara tentang dimensi 2. Dimensi 2 itu terdiri atas apa? Nah, berarti ini. Nah, bangun datar gitu, betul bangun datar seperti ini ya. Nah, ini ada berapa? Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada berapa banyak garis yang bisa kita masukkan ke dalam benda datar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, hingga banyak juga gitu kan. Nah, artinya benda dimensi 1 kalau kita masukkan ke dalam benda dimensi 2 maka akan ada tak hingga banyak gitu loh. Jumlahnya itu tak hingga banyak. Ada tak hingga banyak benda dimensi 1 yang bisa dimasukkan ke dalam benda dimensi 2 kayak gitu ya. Nah, yuk kita lanjut lagi. Dimensi 3. Dimensi 3. Dimensi 3 itu apa, Bu? Terdiri dari apa? Kubus gitu ya, misalkan contohnya benda-benda yang bisa kita pegang ini kan dimensi 3 ya, pulpen, sapu apapun. Nah, ini contohnya kubus lah kita anggap. Nah, ada berapa banyak benda dimensi 2 yang bisa kita masukkan ke dalam benda dimensi 3? Taruhlah segitiga. Ada berapa banyak segitiga yang bisa kita masukkan ke dalam sini? Ukurannya hanya panjang dan lebar ya, karena dia tidak kenal sama tinggi. Ada berapa banyak tumpuk-tumpukan di sini? Nah, karena dia tidak punya tinggi, tidak punya ketebalan, maka ada tak hingga banyak benda dimensi 2 yang bisa kita masukkan ke benda dimensi 3 kayak gitu. Nah, dengan cara yang sama, nah kalau kita bicara 4, kalau dalam ilmu proyeksi itu kan dimensi 4 itu kita gambarkan sebagai tesseract gitu. Ada berapa banyak benda dimensi 3 yang bisa kita masukkan ke dalam
benda dimensi 4 sama nih, berarti ada tak hingga banyak gitu. Jadi konsepnya begini, ada tak hingga banyak benda dimensi 3 yang bisa kita masukkan ke dalam benda dimensi 4 kayak gitu. Nah, dengan konsep tersebut sebenarnya kan kantong Doraemon itu kan nalar ya secara matematika kalau kita bicara tentang dimensi. Nah, artinya si pembuat Doraemon itu mungkin mengkonsepkan bahwa kantong Doraemon itu adalah benda dimensi 4 gitu loh. Di dalamnya itu adalah ruang dimensi 4 yang mana ada tak hingga banyak benda dimensi 3 yang bisa dimasukkan ke dalam sana kayak gitu. Sehingga kok kayaknya tipis tapi Doraemon bisa mengeluarkan banyak sekali benda gitu loh. Nah, berarti benda-benda itu yang dikeluarkan itu kan bisa kita lihat, bisa dipegang itu berarti adalah benda dimensi 3, sedangkan kantongnya yang muat tak hingga banyak tadi adalah benda dimensi 4. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau benda dimensi 2 dimasukkan ke benda dimensi 3 ada banyak tak hingga gitu. Nah, maka ketika kita kok misalkan kita lihat Doraemon ini punya kantongnya itu kok muat banyak banget benda dimensi 3, berarti kita asumsikan mungkin loh ya, ini asumsi saja ya Bapak Ibu, namanya juga kita berasumsi bahwa berarti sebenarnya jenius sekali gitu loh yang bikin karakter Doraemon dan juga kantong ajaibnya ini. Bisa jadi beliau adalah seorang yang visioner, paham matematika, paham fisika. Nah, beliau mendalami tentang ini luar biasa sekali. Sebenarnya kalau dibawa ke konsep matematika ini masuk sekali gitu loh. Berarti kantongnya itu mungkin maksudnya adalah benda dimensi 4 kayak gitu. Nah, benda dimensi 4 seperti apa? Nah, mungkin lain kali bisa kita bicarakan Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali untuk dibicarakan. Semoga bermanfaat. Ya, sekedar membuka wacana saja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu ya.